Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di podcast diskusi mahasiswa yang pastinya membahas isu terkini yang juga kritis. Bersama saya Muhammad Amar Mufid dan bersama saya Muhammad Azhar Kahfi. Nah, Zar, kayaknya kita kedatangan tamu baru nih. Duh, siapa ya? Kira-kira siapa ya? Langsung saja boleh memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Rubiatul Marhamah. Saya berasal dari Karawang, Provinsi Jawa Barat. Saya mukmi di DKI Jakarta dan kebetulan juga saya baru bergabung di FMI DKI Jakarta itu kurang lebih 1 tahun. Oh, dan ini merupakan perdana Nyarubi podcast ini. Alhamdulillah. Ya, ini merupakan podcast perdana ya. Di sini Teh Ruby udah bisa masuk. Nah, kalau boleh tahu MUFMI itu apa sih? MUFMI itu singkatan dari Mujahidah Federasi Mahasiswa Islam. Jadi tidak hanya ada ikhwannya saja, akhwatnya juga ada. Oh, oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa DM ke Instagram kami ya di @dpp.fmi. Jangan lupa follow dan subscribe channel ini. Terima kasih. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih ya? Kira-kira bahas apa, Zar? Ini merupakan pembahasan yang sangat menarik banget ya. Kenapa tuh? Ini pembahasan yang terbaru, terkinian. Sebenarnya saya jujur aja ya, saya mau resign dari podcast ini. Karena ini ngeri banget nih yang pengen dibahas nih. Aduh. Karena pada kali ini kita akan membahas 2 legend dunia maya yang pernah menggemparkan se-Indonesia. Jadi yang pertama kita mau membahas Yorka tuh. Pasti kalian udah gak asing dong sama nama Yorka. Beritanya masih Yorka hangat. atau Boy Yorka. Ibarat kata kayak dia tuh hacker yang suka apa ya? Ya intinya pernah viral lah. Yang kalian juga pasti tahu kan berita-beritanya. Dan yang kedua tuh ada nama akun Twitter, sebuah akun Twitter. Namanya tuh Apa tuh? Aduh, gue sebenarnya kapan nyebutin ya, tapi terpaksa lah. Yang Yaitu Fufu Fafa. Siapa sih yang gak kenal Fufu Fafa? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ulik nih, gimana sih kebobrokan atau apa sih aktivitas mereka yang membuat gempar dunia Indonesia ini. Dan sekarang apa sih aktivitas Fufafa itu? Waduh, kurang tahu dah. Nggak ikutan. Banyak kayaknya deh ya. Apa aja sih? Siapa sih Fufa itu? Saya nggak kenal deh. Kalian tahu nggak Fufa itu siapa? Nanti kalau saya sebut kena nih. Bahaya nih. Mending kita lanjut aja yuk setelahnya. Waduh, itu kan 2 nama yang kalau bisa disebut itu bisa bikin server pemerintah ngeluh. Jangan gue lagi deh, Bang. Tapi serius, dulu pas Bejorka muncul, semua aparat rame-rame berburu. Begitu katanya ketangkap, yang muncul malah mahasiswa polos yang katanya cuma iseng download data. Nah udah kayak gini nih, rakyat belum selesai geleng-geleng kepala, ternyata nongol Fufu Fafa. Cuitannya bukan cuma kontroversial se Indonesia, Betul. tapi sampai luar negeri juga. Ibarat kata kayak gimana ya? Lu lagi jalan santai nih, tiba-tiba ada yang ketabrak karena saking kagetnya para netizen Indonesia ini dengan kemunculan akun Twitter Fufu Fafa. Nah, yang uniknya dari Fufu Fafa ini kayak punya akses dalam gitu. Ngomongnya santai tapi ngena. Nyerempet dikit langsung panas satu Indonesia nih. Soalnya mereka Fufu Fafa ini dia tuh nge-tweet apa yang belum netizen ketahui. Jadinya kayak ya orang dalam banget deh. Iya betul tuh. Iseng-iseng tapi jujur ya? Itu tuh kayak bukan akun netizen biasa. Dia bukan hanya tahu tentang gosip aja, bahkan bisa tahu naskah rapat yang belum diketik loh. Makanya banyak yang bilang jangan-jangan Fufu Fafa ini adalah petinggi yang mempengaruhi juga. Waduh, Cuma bosen petinggi. diem di rapat aja gitu. Cuma ya dia mikirin kali pas rapat ya. Akunnya ini ketahuan apa enggak gitu ya. Akhirnya dia buka akun buat nyampah yang sangat jujur dan itu sangat rugi sekali dia ya. Aduh. Iya, di Wakanda mah ya pejabat kadang lebih bebas ngomong kalau punya akun second. Udah kayak Genji aja ya. Betul tuh. Punya akun second loh. Genji sekarang tuh kan punya banyak banget akun tuh, second akun. Soalnya kalau pakai nama asli bisa diserang. Nah, betul. Kalau pakai nama anonim, ya yang mau serang siapa? Nggak tahu aslinya siapa. Betul. Aduh. Ironinya rakyat biasa
yang ngeluh di medsos itu bisa dipanggil loh sama polisi. Tapi kalau akun anonim yang nyindir dengan gaya pejabat malah dapat perlindungan digital loh. Ya Ngeri jelas, kan ya? ya jelas dong. Orang katanya milik orang dalam kok. Siapa berani manggil orang dalam coba? Maka Yang manggil bisa dimutasi dari apa jabatannya. Berarti jangan macem-macem ya. Iya, bisa dideportasi ke luar negeri. Iya, betul. Jadi duta besar di pulau tak berpenghuni. Di mana tuh? begitulah ya nama negeri Wakanda. Ya. Ya itu unik, kalau negeri Wakanda mah unik, ada aja ya. Kalau hacker nih langsung diburu dah. Kalau yang manggil pasti, aduh gimana ya bahasanya. Kalau hacker pasti diburu. Kalau pengkritik pasti ditangkap. Nah tapi kalau yang nyinyir itu dari dalam, dari lingkup kekuasaan, Aduh. ya pura-pura nggak tahu aja dah. Betul. Bahkan nih ada pepatah baru yang mengatakan yang ngomongnya benar tapi bukan orang dalam itu bahaya. Tetapi yang ngomong ngawur punya jabatan itu aman-aman saja. Iya, ngeri Bener juga banget. ya. Iya ngeri. Apalagi Gen Z sekarang. Iya. Dan sekarang rakyat menjadi bingung. Mana yang lebih menakutkan? Gitu. Hacker yang bobol data atau akun anonim yang bobol rahasia kekuasaan? Nah, Anda bisa jawab ya di komentar ini. Jadi serba salah ya kita. Iya teman-teman, kalau mau bisa ikutan menyumbang aspirasinya bisa komen di bawah ya. Mungkin kalau menurut gua mungkin dua-duanya ya. Tapi setidaknya tuh masih pakai kode lah kalau hacker. Nah, sedangkan kalau Fufafa sendiri ya, dia pakai sindiran yang lebih halus. Tapi efeknya itu loh, langsung kena ke jantung politik. Dia niat mau berbohong tapi di balik bohong itu ada kejujuran. Iya, Filsafat yang sangat dalam sekali. aduh. Iya benar. Kita nih. Di negeri yang rapuh integritasnya ini sindiran lebih tajam daripada peluru loh. Waduh, sakitnya minta ampun itu. Jadi nggak ada kebebasan ya buat rakyat tuh. Betul. Bahaya. Dan satu hal yang pasti ya, Fufafa ini udah jadi simbol baru. Mau tahu gak? Apa tuh? Bahwa kebenaran di negeri Wakanda ini cuma bisa disuarakan kalau kita nggak pakai nama sendiri. Makanya kita harus memperbanyak akun Tuh, di itulah. Instagram dan lain-lain. Itu penyebabnya tuh Gen Z bakal punya kerusakan pak. Nah ironisnya ya, nih gue mau serius nih. Kita hidup di zaman yang dimana tuh kejujuran tuh butuh topeng. Karena kalau kita nggak jujur dengan topeng, kita malah diadili bos. Itulah kenapa Wakanda ini bukan hanya gagal paham doang, tapi udah paham malah pura-pura gagal. Kan bahaya banget tuh. Ngeri ya. Iya. Aneh emang ini. Setuju banget lagi. Jadi kalau nanti Fufafa tiba-tiba hilang, tenang aja ya kawan-kawan. Pasti muncul akun baru. Siapa itu? Jawab dengan serentak, Fufafa. Kalau nggak Fufafa, Fufu. Kalau nggak Fufu, ya Nanan ini. Kalau nggak Nanan ini, Nana. Tuh Nani ini biar nggak ketahuan. Kalau enggak, Mulyono. Aduh. Nggak ikutan pak ya, nggak ikutan. Yang penting sih bukan akun kementerian yang nge-tweet tengah malam tuh. Aduh, iya lagi. Iya lagi. Nanti bisa dikira uji coba keamanan lagi. Oke, sebelum podcast ini dikira juga milik Fufafa ya, kita sudahi dulu dah ya. Iya Udah sore betul. juga ini. Ini terlalu bahaya kalau diperpanjang. Ingat teman-teman, di negeri Wakanda ya. Mohon maaf Wakanda. Ingat sekali lagi saya ngomong Wakanda. Yang paling berani itu bukan yang teriak di podium, tapi yang nge-tweet pakai akun dengan nama anonim. Jadi tetap waras, tetap waspada, dan tetap pakai VPN. VPN jangan Anda lakukan buat yang tidak tidak seonoh ya. Anda tahulah VPN anak muda, wahai anak muda, saudara-saudara. Aduh, kok ke situ-situ sih? Jangan Udah sampai deh Anda bang, gunakan gak usah dilanjutin lagi. Betul. benar. Bahaya nih. Aduh, ngeri takutnya sekali ya. diciduk kita. Nah betul. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wakanda dan rapat rahasia yang bocor sebelum mulai. Hidup mahasiswa, Hidup. hidup rakyat, Hidup Hidup. rakyat Indonesia. hidup Indonesia. Hidup. Takbir. Allahu Akbar. Sallallahu Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.